Dari sudut pandang saya, sebagai reporter yang berdiri hanya beberapa meter dari panggung utama Studio 5 Indosiar, momen ketika nama Robby Jakarta diumumkan sebagai peserta yang harus pulang dari top 8 menjadi detik yang mengubah atmosfer satu studio dalam sekejap. Sorotan lampu panggung yang sebelumnya hangat mendadak terasa dingin, sementara wajah-wajah penonton tampak saling memandang, mencari jawaban yang bahkan para juri sendiri seolah enggan memberi. Robby baru saja mendapatkan standing ovation, sebuah pengakuan yang seharusnya menjadi tiket aman untuk melaju ke babak berikutnya. Namun begitu amplop hasil penilaian dibacakan, studio seolah terbelah antara percaya dan terkejut. Kamera televisi menangkap detik-detik kepanikan kecil. Mulut terbuka, tangan menutup wajah, dan tatapan kosong para penonton yang tak menyangka hasil tersebut. Dari titik itulah saya mulai menyadari bahwa malam itu bukan sekedar result show, melainkan awal dari badai kontroversi yang akan mengguncang dunia dangdut nasional. Tak butuh waktu lebih dari 1 menit setelah pengumuman itu untuk membuat media sosial meledak. Ketika saya mengecek ponsel di belakang kamera, notifikasi mengalir deras seperti banjir yang tak dapat dibendung. Ribuan komentar bermunculan di X, TikTok, Facebook, hingga Instagram. Hampir semuanya mempertanyakan keputusan juri yang dianggap janggal. Banyak yang membandingkan penampilan Robby dengan peserta lain yang dinilai tampil lebih lemah, namun justru mendapat nilai aman. Dalam analisis lapangan yang saya catat malam itu, mayoritas penonton di studio merasa keputusan juri terlalu tiba-tiba dan tidak selaras dengan performa yang ditampilkan. Bahkan kru internal yang biasanya menjaga netralitas terlihat saling berbisik, seakan mereka pun menyadari betapa anehnya hasil tersebut. Dari sudut pandang saya sebagai jurnalis, reaksi publik yang begitu cepat dan masif menunjukkan bahwa Robby memiliki basis dukungan yang kuat, meskipun hal itu tidak tercermin melalui virtual gift. Inilah titik awal perdebatan besar yang akan memanas di hari-hari berikutnya. Ketegangan semakin meningkat ketika dua figur besar dangdut, Saiful Jamil dan Rano Karno, secara terbuka menyuarakan kejanggalan mereka terhadap keputusan juri. Reaksi ini saya catat sebagai yang paling cepat dan paling berdampak, sebab keduanya memiliki pengaruh besar baik di kalangan penggemar dangdut maupun masyarakat umum. Saiful menjadi pihak pertama yang melontarkan kritik keras melalui video yang dalam hitungan menit langsung viral. Ia mempertanyakan konsistensi dan kompetensi juri yang disebutnya seperti baru belajar. Sebuah pernyataan yang tentu saja bukan kalimat ringan dari seorang senior. Sementara itu, Rano Karno menambahkan tekanan dengan komentarnya yang lebih halus, namun penuh makna, menilai bahwa Robby tampil jauh lebih solid dibanding beberapa peserta lain yang lolos. Sebagai reporter, saya bisa melihat bagaimana komentar dua tokoh ini tidak hanya memperkuat keresahan publik, tapi juga membuka pintu diskusi lebih luas mengenai transparansi dan profesionalitas sistem penilaian DA7 musim ini. Kritik pedas dari Saiful Jamil menjadi salah satu momen yang paling mencuri perhatian publik. Dalam video yang saya tonton langsung beberapa menit setelah diposting, ekspresinya menunjukkan kekecewaan mendalam. Ia menyinggung dua juri yang sebelumnya sangat ia hormati, namun kini dianggap membuat keputusan yang tidak masuk akal. Pernyataannya soal penyelamatan juri yang diberikan kepada peserta tertentu, sementara Robby tidak mendapat kesempatan serupa, bergaung kuat di antara penonton yang sejak awal merasa ada kejanggalan dalam pola penilaian. Saiful juga menyebut momen penyelamatan Shakira yang dinilainya terlalu mudah, memicu pertanyaan besar apakah kriteria penilaian masih mengikuti performa atau sudah bergeser pada faktor popularitas dan kepentingan tertentu. Dari sudut pandang jurnalistik, video tersebut menjadi pemantik utama meledaknya diskusi publik karena narasinya sesuai dengan apa yang dirasakan sebagian besar penonton di studio maupun di rumah. Drama semakin memanas ketika Saiful menyinggung seorang alumni DA yang disebut merendahkan pemberi virtual gift dengan menyebut mereka orang miskin dan berhutang. Dari perspektif reporter, ini adalah percikan yang membuat api kontroversi semakin membesar. Komentar alumni tersebut langsung memicu reaksi keras dari publik, terutama para pendukung peserta muda yang merasa diremehkan. Saiful balas menyindir dengan kalimat yang kemudian menjadi viral. Kalau nggak suka orang dapat gift, udah kamu nyangsang aja di pohon. Kalimat itu bukan hanya lucu, tetapi juga menjadi simbol kemarahan masyarakat terhadap pihak-pihak yang dianggap meremehkan sistem baru kompetisi.
Banyak penonton menilai bahwa GIF adalah bentuk dukungan sah yang setara dengan SMS di era sebelumnya. Dari investigasi yang saya lakukan, komentar alumni tersebut memang memperlihatkan kecanggungan antara generasi lama dan peserta baru yang lebih energik dan didukung kuat oleh basis digital team. Konflik pun kembali melebar. Ketika seorang senior dangdut lain muncul dengan nada yang lebih tenang namun tegas untuk membela peserta muda DA7, saya melihat perubahan besar dalam dinamika diskusi publik. Senior tersebut menekankan bahwa virtual GIF adalah bagian sah dari kompetisi modern dan tidak seharusnya diremehkan. Menurutnya, GIF justru membantu peserta yang datang dari keluarga sederhana, memberi mereka peluang untuk bertahan di tengah persaingan ketat. Ucapannya yang menyindir bahwa para peserta muda kini lebih menarik perhatian publik, mengundang gelak tawa sekaligus membuka mata bahwa generasi dangdut terus berkembang. Namun humor tersebut menyimpan pesan serius, alumni seharusnya mendukung, bukan menjegal. Dari sudut pandang saya sebagai reporter, pernyataan ini menjadi penyeimbang yang menenangkan, namun juga memperlihatkan perpecahan opini yang semakin tajam antara pendukung sistem lama dan sistem baru dalam dunia kompetisi dangdut. Namun di tengah panasnya perdebatan, esensi awal dari polemik ini kembali pada satu hal, yaitu kualitas penampilan Robby Jakarta di top 8. Situasi semakin rumit ketika Rano Karno kembali angkat bicara dan secara halus menyebut ada peserta dari Bogor atau Cirebon yang lebih layak berada di posisi eliminasi dibanding Robby. Komentar tersebut saya catat sebagai salah satu pemicu utama meningkatnya tensi perdebatan publik. Ketika figur sekaliber Rano Karno merasa ada ketidaksesuaian hasil, publik pun semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem penilaian DA7. Selain itu, format penilaian yang menggabungkan hak penyelamatan juri dan virtual GIF ternyata menimbulkan kebingungan besar. Banyak penonton di studio mempertanyakan mengapa standing ovation yang biasanya menjadi indikator kuat kini tidak lagi memiliki pengaruh signifikan. Dari pantauan saya, diskusi publik mulai berkembang dari sekedar membela Robby menjadi mempertanyakan legitimasi sistem kompetisi itu sendiri. Dari tempat saya meliput, Robby tampil dengan kepercayaan diri tinggi, kontrol vokal stabil, dan interpretasi lagu yang matang. Standing ovation yang ia dapatkan bukan sekedar formalitas, melainkan bentuk apresiasi nyata atas performanya. Namun momen result show malam itu berubah menjadi drama ketika juri sempat memberi sinyal seolah Robby aman sebelum akhirnya menyatakan ia tersenggol. Studio seketika hening dengan sebagian penonton tampak meneteskan air mata. Pertanyaan besar pun muncul, bagaimana mungkin peserta yang tampil kuat justru menjadi korban eliminasi? Ketidaksesuaian antara kualitas performa dan hasil penilaian inilah yang membuat publik merasa keputusan juri tidak mencerminkan apa yang terjadi di panggung. Tak lama setelah pengumuman eliminasi, ex-Indonesia langsung dipenuhi gelombang protes dengan tagar Robby kembali yang merajai trending dalam 2 jam pertama. Sebagai reporter yang terus memonitor perkembangan, saya melihat lebih dari 150.000 unggahan muncul dalam waktu singkat. Sebagian besar berisi kecaman terhadap keputusan juri. Banyak fans membandingkan penampilan Robby dengan peserta lain yang lolos, dan sebagian besar menilai Robby tampil lebih kuat dan lebih layak dipertahankan. Influencer dangdut turut menyoroti isu ini memperluas jangkauan isu hingga ke masyarakat yang sebelumnya tidak mengikuti kompetisi. Bahkan beberapa fans meminta agar wildcard diberikan untuk Robby sebagai bentuk koreksi terhadap keputusan juri. Dari sudut pandang jurnalistik, gelombang dukungan ini menjelaskan satu hal. Nama Robby justru semakin besar setelah tersenggol. Sebuah ironi yang memperlihatkan dampak masif dari ketidakpuasan publik. Di tengah derasnya arus kritik dari berbagai pihak, pernyataan mantan juri senior Inul Daratista menambah bahan bakar baru dalam perdebatan yang tak kunjung reda. Inul secara terang-terangan menyebut ada peserta lain yang lebih layak tersenggol dibanding Robby, dan ia menilai performa Robby sangat konsisten sepanjang kompetisi. Dari sudut pandang yang saya menyaksikan langsung, dinamika panggung dan hasil penilaian, komentar Inul seperti pengakuan terbuka bahwa ada sesuatu yang tidak selaras dalam keputusan juri malam itu. Inul mengakui bahwa keputusan juri memang mutlak, namun tidak selalu berarti tepat. Sikap dewasa Robby yang menerima hasil dengan penuh ketagahan justru membuat publik semakin menghormatinya. Kini perdebatan terus berlanjut. Apakah sistem DA7 harus direvisi? Apakah transparansi perlu diperketat? Dari apa yang saya lihat langsung, eliminasi Robby bukan akhir, melainkan awal babak baru yang menguji integritas kompetisi dangdut terbesar di Indonesia.